Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagian kedua kekongruenan dan kesebangunan, yaitu kekongruenan dua segitiga. Silakan disimak baik-baik ya video pembelajaran kita hari ini. Syarat dua segitiga kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat dua segitiga kongruen. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEF. Pada kedua segitiga tersebut, kita bisa melihat untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan sisi DF, sehingga panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE. Sisi BC bersesuaian dengan sisi EF, sehingga panjang sisi BC sama dengan panjang sisi EF. Sisi CA bersesuaian dengan sisi FD, sehingga panjang sisi CA sama dengan panjang sisi FD. Kemudian untuk sudut-sudut yang bersesuaian, kita perhatikan sudut A bersesuaian dengan sudut D, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut D. Sudut B bersesuaian dengan sudut E, sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut E. Sudut C bersesuaian dengan sudut F, sehingga besar sudut C sama dengan besar sudut F. Syarat dua segitiga kongruen yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jika segitiga A, B, C, dan segitiga D, E, F memenuhi syarat tersebut, maka segitiga A, B, C, dan segitiga D, E, F kongruen atau A, B, C kongruen D, E, F. Catatan yang perlu diperhatikan, ketika menyatakan dua segitiga kongruen, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, kita perhatikan pada segitiga A, B, C, dan segitiga D, E, F. Untuk titik sudut A bersesuaian dengan titik sudut D, titik sudut B bersesuaian dengan titik sudut E, dan titik sudut C bersesuaian dengan titik sudut F. Maka, segitiga A, B, C kongruen dengan segitiga D, E, F, atau segitiga BAC kongruen dengan segitiga EDF, atau segitiga CBA kongruen dengan segitiga PED. Bukan segitiga ABC kongruen dengan segitiga AEDF atau segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFD atau yang lainnya. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak, kita tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, biasa disebut dengan kriteria sisi-sudut sisi. Yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut-sudut. Yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku-siku.
yang bersesuaian sama panjang. Contoh pertama, membuktikan dua segitiga kongruen. Perhatikan gambar di samping ini dan buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Untuk penyelesaian, berdasarkan gambar di samping, kita memperoleh untuk sisi AC sama dengan sisi EC. Ini diketahui ada tanda sama panjang. Kemudian, besar sudut ACB sama dengan besar sudut ECD karena saling bertolak belakang. Sisi BC sama dengan sisi DC. Diketahui ada tanda sama panjang. Sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan dari kriteria sisi sudut sisi bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Lanjut contoh berikutnya. Membuktikan dua segitiga kongruen. Perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan gambar di samping diperoleh bahwa panjang sisi PS sama dengan panjang sisi RS karena simbol sama, yaitu sama panjang. Kemudian untuk sisi QS sama dengan sisi QS berhimpit sehingga sama panjang. Sisi PQ sama dengan sisi QR karena simbolnya sama sehingga sama panjang. Jadi, segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Ini berdasarkan kriteria sisi-sisi. Selanjutnya contoh yang ketiga, membuktikan dua segitiga kongruen. Titik C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan gambar di samping, maka diperoleh informasi bahwa panjang sisi CA sama dengan panjang sisi CB sama dengan panjang sisi CD sama dengan panjang sisi CE. Karena keempat sisi tersebut adalah jari-jari lingkaran. Kemudian, besar sudut ACB sama dengan besar sudut DCE. Karena kedua sudut tersebut saling bertolak belakang, maka besarnya sama. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa segitiga ACB kongruen dengan segitiga DCE. Baik, Ibu sudah mempersiapkan latihan soal yang harus kalian pelajari di rumah. Perhatikan, titik O adalah pusat lingkaran dalam dan lingkaran luar. AB adalah garis singgung dan titik P adalah titik singgung pada lingkaran kecil. Dengan menggunakan kekongruenan segitiga, tunjukkan bahwa titik P adalah titik tengah AB. Selamat mengerjakan. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.